sering kita melupakan olahraga. Padahal diet emang harus kita kerjakan. Diet yang bergizi lengkap dan seimbang itu harus kita kerjakan. Akan tetapi olahraga tidak boleh kita lupakan. Tidak bisa mau turun berat badan dengan benar dan sehat tapi tidak olahraga. Itu tidak bisa. Dan olahraga yang perlu dikerjakan sebaiknya rutin. Misalnya kita mengerjakan jalan cepat atau sepeda atau jogging-jogging, itu bisa kita kerjakan sekitar 3-5 kali dalam seminggu. Nah, kalau kita menggunakan pedoman dari hasil nutrigenomik, tentu saja sudah enak sekali. Baik dalam hal mengatur makanannya, apakah kita harus tinggi protein atau tidak, atau kita harus rendah lemak atau tinggi lemak, berapa kalori yang kita perlu konsumsi, itu sudah enak sekali untuk dijadikan pedoman. Nah, untuk olahraga, biasanya secara umum sebaiknya kita mengerjakan olahraga sekitar 150 menit per minggu. Jadi olahraganya bisa 3-5 kali, 30-60 menit, dan itu kita kerjakan dalam seminggu nyampe ke 150 menit. Nah, dari pemeriksaan nutrigenomik, kita sering dapatkan ada orang yang ternyata udah ngerjakan 150 menit per minggu, kok nggak turun-turun juga. Ternyata pas dilihat dari genetiknya, dia ternyata harus mengerjakan 300 menit per minggu. Jadi bisa dikatakan hampir tiap hari sekitar 60 menit dia melakukan olahraga, baru dia bisa turun berat badannya. Dan memang kalau kita mengetahui hal tersebut, kita mengetahui hasil dari pemeriksaan gen kita, itu akan sangat membantu sekali untuk kita menentukan olahraga berapa lama untuk kita lebih bisa turun. Nah, dalam hal olahraga, kita mesti mengerjakan keduanya. Selain jalan cepat, kita harus mengerjakan juga latihan otot. Jadi, resistance training. Tidak bisa misalnya kita hanya mengerjakan endurance, jadi cuma jalan cepat atau sepeda atau jogging atau berenang, itu juga bisa, tapi tidak melakukan yang latihan otot. Kenapa? Karena dalam proses penurunan berat badan atau menjaga kesehatan kita, otot kita perlu dijaga. Dalam proses penurunan berat badan juga, kalau turunnya cepat tapi otot yang turun, itu penurunan kita jadi tidak awet. Ada kemungkinan kita bisa naik lagi berat badannya. Jadi latihan otot itu penting sekali dilakukan. Mungkin bisa kita kerjakan sekitar 2-3 kali per minggu untuk setiap bagian tubuh kita, bagian atas dan bagian bawah kita perlu latih. Juga area tengah, area core, itu juga bisa kita kerjakan misalnya dengan sit up atau plank. Dan semuanya itu sebaiknya kita lakukan rutin. Dan asupan protein juga tetap kita sesuaikan dengan hasil gen kita. Apa kita harus tinggi protein atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk latihan otot, memang sebaiknya kita mulai dengan bertahap. Misalnya 12 kali 3, 12 kali 5, naik dari 15 kali 3 atau 15 kali 5 per bagian ototnya. Jadi satu bagian otot bisa dikerjakan 15 kali, diulang 5 kali. Jadi diulang 3-5 kali secara bertahap. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pemanasan dan pendinginan atau peregangan. Kenapa kita mesti melakukan itu? Ada orang yang punya resiko untuk terjadi kerusakan otot atau muscle damage atau cedera otot. Di mana pada orang yang punya gen tersebut, resiko cedera otot, dia perlu melakukan pemanasan lebih lama dan pendinginan atau peregangannya lebih lama untuk menurunkan resiko cedera tersebut. Nah, kadang-kadang ada orang bingung, udah latihan otot, kenapa dia nggak cepat naik dibandingkan misalnya sama temennya yang latihan otot mungkin cuman sebulan 2 bulan ototnya udah cepat naik. Nah, hal tersebut ternyata dibedakan dari genetiknya. Jadi ada orang yang mempunyai benefit lebih dari latihan otot, ada orang yang biasa saja untuk latihan ototnya. Nah, pada orang yang secara genetik untuk latihan ototnya tidak
benefit lebih, dia perlu latihan lebih banyak dan frekuensinya lebih sering. Hal tersebut akan membantu dia untuk lebih menaikkan ototnya. Jadi latihan pun belum tentu sama untuk semua orang. Hal itu tergantung daripada hasil genetiknya.